Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang selalu bersukacita dan terus semangat untuk rindu mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Kebersihan Kata, Kebersihan Hati. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk merenungkan firman-Mu yang hidup. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu agar hati kami siap menerima pengajaran-Mu. Khususnya bukakanlah pikiran kami untuk dapat memahami pentingnya menjaga kebersihan kata dan juga kebersihan hati kami. Tolonglah kami agar setiap ucapan kami murni dan menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah hati kami menjadi bait suci bagi Engkau. Biarlah renungan ini membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari sejenak merenungkan salah satu bagian hidup kita yang paling sering kita anggap remeh, yaitu perkataan kita. Coba kita jujur, seberapa sering kata-kata yang keluar dari mulut kita ini bersifat membangun, dan seberapa sering kata-kata yang keluar itu justru kata-kata yang kotor. Entah itu berupa gosip atau kata-kata yang penuh dengan keluhan yang berlebihan, atau kata-kata yang kasar, atau bahkan ucapan yang sia-sia yang tidak berguna sama sekali. Seringkali kemudian kita berpikir, itu kan cuma omongan yang ringan-ringan saja, tidak ada masalah. Namun dalam iman kita, perkataan bukanlah sekedar suara yang dapat berlalu begitu saja. Alkitab mengajarkan kita korelasi yang sangat dalam dan juga tidak terpisahkan. Apa yang kita ucapkan adalah cerminan yang paling jujur dari kondisi hati kita. Hari ini kita akan menggali lebih dalam kebenaran yang sederhana ini, namun ini adalah sesuatu hal yang powerful, yaitu kebersihan kata mencerminkan kebersihan hati kita. Kita akan melihat bagaimana kata-kata yang kotor atau yang tidak berguna itu merupakan sesuatu hal perkataan yang dapat merusak, yang penuh kepahitan, atau kata-kata yang kosong, yang sebenarnya itu menunjukkan bahwa ada sampah atau ada kekotoran yang sedang berakar dalam hati kita. Mari kita buka hati kita untuk diubahkan, agar perkataan kita bisa menjadi mata air kehidupan, bukan sumber yang beracun. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudaraku, pernahkah Anda merenungkan dan benar-benar mendengarkan apa yang keluar dari mulut Anda semua? Bukan hanya kata-katanya, tetapi juga nadanya, juga tujuan dari kita mengucapkannya, atau dampak dari ucapan itu. Mulut kita adalah sebuah pintu gerbang, dan kata-kata itu adalah suatu utusan yang kita kirimkan kepada orang lain. Namun sebelum utusan itu keluar,
maka ia harus melewati satu tempat yang sangat penting dalam hidup kita ini, yaitu hati kita. Ayat emas kita hari ini dari Efesus pasal 4 ayat 29 memberikan kita sebuah perintah yang sangat jelas, yaitu janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kata-kata kotor di sini dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, itu adalah sapros. Memiliki arti yang lebih luas daripada sekedar umpatan atau perkataan yang cabul. Perkataan kotor itu bisa berarti sesuatu hal yang sangat busuk, sesuatu hal yang tidak berguna, sesuatu yang tidak layak, atau sesuatu yang sudah rusak. Bayangkan buah yang sudah membusuk. Anda pasti tidak ingin untuk memakannya. Demikian juga Allah ingin kita menyuguhkan suatu Allah kita ini tuh sungguh-sungguh sangat tidak menginginkan jika apa yang kita suguhkan itu adalah perkataan-perkataan yang busuk kepada sesama kita. Yang pertama, perkataan yang busuk dan yang tidak berguna. Dalam konteks modern, perkataan kotor atau perkataan busuk itu mencakup beberapa hal. Ini bisa berupa umpatan, sumpah serapah, dan kata-kata yang vulgar. Ini adalah bentuk yang paling jelas. Ada juga kata-kata tentang gosip atau fitnah, menyebarkan keburukan orang lain dan menghancurkan reputasi orang lain. Ada juga kata-kata negatif yang merendahkan, kritik yang kejam, atau ejekan, atau kalimat yang mematahkan semangat dari orang lain. Ada juga janji palsu atau kata-kata kebohongan. Itu adalah ketidakjujuran dalam ucapan. Ada juga kata-kata tentang keluhan yang berlebihan. Itu bisa berupa protes atau sungut-sungut yang mencerminkan ketidakpuasan hati kita. Mengapa firman Tuhan melarang semuanya itu? Karena perkataan yang busuk bukan hanya merusak telinga yang mendengar, tetapi yang lebih penting lagi, ia mengungkapkan kondisi hati kita ini. Yang kedua, korelasi antara kata dan hati. Yesus pernah berkata dalam Matius 12 ayat 34, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ini adalah inti dari renungan kita ini. Mulut kita hanyalah corong dan hati kita adalah sumbernya. Jika yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang kotor, keluhan, gosip, kepahitan, atau juga kebencian, itu menunjukkan bahwa ada kekotoran, ada kepahitan, atau ada racun dalam hati kita. Perkataan sombong berasal dari hati yang penuh dengan kesombongan dan juga keangkuhan. Perkataan yang sinis atau perkataan yang negatif berasal dari hati yang tidak bersyukur dan hati yang penuh kekecewaan. Sementara perkataan gosip berasal dari hati yang iri, hati yang kurang kasih, atau hati yang haus akan pengakuan dan menjatuhkan orang lain. Perkataan yang kasar, perkataan yang penuh amarah, berasal dari hati yang belum sepenuhnya melepaskan pengampunan atau dikuasai oleh amarah. Saudaraku, kebersihan kata tidak akan pernah tercapai tanpa kebersihan hati kita. Kita bisa mencoba menahan lidah kita sekuat tenaga kita. Tetapi jika sumber airnya, yaitu hati kita, masih keruh,
maka lama-kelamaan kotoran itu pasti akan meluap dalam perkataan kita. Yang ketiga, perintah Allah, yaitu membangun kasih karunia melalui perkataan kita. Tuhan itu tidak menyuruh kita berhenti berbicara yang buruk, tetapi Tuhan juga memberikan perintah yang positif. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tujuan dari kata-kata seorang anak Tuhan itu haruslah membangun atau menguatkan. Kata-kata kita itu harus berfungsi seperti batu bata untuk dapat membangun suatu bangunan atau sebuah gedung, membuat orang lain itu lebih kuat saat mendengar perkataan kita, orang lain itu lebih bersemangat saat mendengarkan perkataan kita, dan orang lain itu lebih dekat kepada Tuhan saat mendengarkan apa yang kita ucapkan. Perkataan itu memberi kasih karunia. Kata-kata kita harus membawa berkat, membawa kenyamanan, membawa penghiburan, dan membawa damai sejahtera. Kata-kata kita harus menjadi saluran kasih, karena Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, yang bisa kita ungkapkan melalui perkataan kita, dan orang lain yang mendengar perkataan kita merasakan kasih yang dari Tuhan. Ini berarti kita perlu mempraktekkan yang pertama, kata-kata penuh pujian, menghargai dan mengakui kebaikan orang lain. Yang kedua, kata-kata penghiburan, memberi semangat kepada mereka yang saat itu sedang lemah lesu, berbeban berat, membutuhkan solusi dan motivasi dari ucapan kita. Yang ketiga, kata-kata nasihat yang penuh kasih, memberi koreksi dengan lemah lembut dan dengan tujuan untuk kebaikan, bukan memberi koreksi untuk menjatuhkan, apalagi menghakimi. Kemudian yang keempat, kata-kata jujur dan benar. Kita berbicara dalam kebenaran standar kasih Tuhan, supaya dunia dapat melihat bagaimana manisnya perkataan anak-anak Tuhan yang dapat membangun kehidupan, memberi motivasi yang menguatkan bagi orang lain, dan mendorong orang untuk mau datang dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa langkah praktis menuju hati dan kata yang bersih. Bagaimana kita bisa memastikan hati kita adalah sumber air bersih, sehingga kata-kata kita itu membawa kasih karunia yang dari Tuhan. Yang pertama, pemeriksaan diri. Ini berbicara tentang refleksi hati. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sering saya keluhkan? Apa yang membuat saya sering marah dalam ucapan? Apa yang sering saya bicarakan tentang orang lain saat mereka tidak ada? Jawabannya akan menunjukkan apa yang menjadi isi hati Anda. Yang kedua, pertobatan dan pembersihan hati. Datanglah kepada Tuhan, akui kepahitan, akui iri hati, akui ketidaksabaran, dan akui adanya kesombongan yang tersembunyi di dalam hati kita. Mintalah Roh Kudus untuk membersihkan hati Anda seperti api yang memurnikan emas. Hati kita ini juga perlu dimurnikan. Hanya Allah yang bisa mengubah hati yang membusuk menjadi hati yang murni. Yang ketiga, isi hati Anda dengan firman Tuhan.
Renungkan setiap kebenaran firman Tuhan tentang janji-janji Tuhan, tentang kasih Tuhan, dan tentang perintah-perintah Tuhan. Semakin banyak Kristus dan juga firman-Nya ada di dalam hati kita, maka semakin besar kemungkinan kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang memuliakan nama Tuhan dan membangun kehidupan orang lain. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita jadikan hari ini sebagai titik awal untuk menjaga pintu gerbang mulut kita. Mari kita ingat bahwa setiap kata yang kita ucapkan adalah cerminan dari hati yang kita miliki. Biarlah kita bukan lagi menjadi penyebar kata-kata yang busuk, yang merusak, tetapi menjadi saluran kasih karunia yang membangun kehidupan. Jika Anda kesulitan mengendalikan lidah Anda, mulailah saat ini berlutut di hadapan Tuhan. Biarkan Allah membersihkan sumbernya, yaitu hati Anda. Maka sungai perkataan Anda pasti akan mengalirkan air kehidupan yang membawa berkat dan juga sukacita bagi setiap orang yang mendengarnya. Tantangan hari ini adalah sebelum berbicara, tarik nafas dahulu dan tanyakan pada diri sendiri, apakah kata-kata kita ini membangun atau merusak? Apakah kata-kata kita ini membawa kasih karunia Tuhan? Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu dalam renungan hari ini. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali perkataan kotor, perkataan sia-sia, atau kata-kata yang tidak membangun keluar dari mulut kami. Ampuni kami ya Bapa, kami sadar bahwa apa yang kami ucapkan adalah cerminan dari kondisi hati kami. Jika perkataan kami tidak baik, itu berarti ada kotoran atau ada kepahitan yang tersembunyi dalam hati kami. Bersihkanlah hati kami ya Roh Kudus, agar sumbernya menjadi murni. Tolonglah kami untuk menjaga mulut dan hati kami. Ajari kami untuk selalu mengucapkan perkataan yang baik, perkataan yang membangun dan yang membawa kasih karunia bagi setiap orang yang mendengarnya. Biarlah hidup kami, baik perkataan maupun perbuatan kami, senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pakailah kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami beraktivitas, dimanapun kami berada. Biar kami memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan. Apapun pergumulan dari dan juga persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam studi, yang mengalami masalah dalam hubungannya dengan orang lain, apapun masalahnya itu, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya, dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, baik ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, Engkau menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi,
Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya melalui firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk memampukan engkau berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.